apapun sudah digambarkan dalam Al-Quran, ma faraqna fil kitabi syai', tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran merupakan panduan hidup lengkap bagi kita sebagai orang mukmin dan mukminah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Lurah Pasirjati, yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Pasirjati, yang kami hormati Bapak Ketua RW 14, yang kami hormati Ketua RT 1 sampai RT 07 dan seluruh pengurus Masjid Asyidi serta jemaah Masjid Asyidi Warga RW 14 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, pengatur waktu pengajar acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit mengisi tausiah dalam rangka memperingati malam Nuzul Quran yang sedianya kultum itu dilaksanakan setelah sholat isya menjelang sholat tarawih, tapi karena ada hal lain yang bisa disampaikan seremonial seperti yang hadirin sekalian saksikan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini berada di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu kehadirannya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menggaris bawahi apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Lurah bahwa protokol kesehatan 5M itu harus senantiasa kita terapkan, bahwa informasi yang cukup menyenangkan barangkali untuk wilayah Jemberung itu sudah memasuki atau sudah termasuk di ranking kedua di Kota Bandung. Ini harus menjadi perhatian serius kita, makanya kami dari pengurus TKM senantiasa menghimbau, senantiasa mengajak protokol kesehatan harus senantiasa kita terapkan. Termasuk pada malam ini, alhamdulillah dari kapasitas jumlah
masjid kita kurang lebih 90 lebih di bawah, belum di atas. Ini sudah bagian dari 50% dari kapasitas yang hadir. Sebetulnya Pak Lurah tidak kita kasih untuk yang hadir. Nah, sakit aja harus datang. Tapi alhamdulillah ini adalah jamaah-jamaah pilihan yang walaupun memang min alamati Idul Fitri, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri sudah dekat Idul Fitri, pertama tarawih yang biasa penuh berkurang, hanya tinggal beberapa baris lagi. Eta ciri geus deukeutna Idul Fitri. Sahabat seseorang tersadar anu naon, anu tawaf keliling mall, ya. Coba saja sekarang di Ria Ujung Berung, di Jogja Kepatihan, itu yang tawaf itu luar biasa. Keliling-keliling, hari beli ke lamajo harga helang, kewe belinan harus menang THR, nyirian kalau dalam bahasa kita. Itu satu ciri diantaranya. Yang kedua, ciri sudah dekatnya Lebaran itu kalau di kampung berubahnya kaleng kongguan sudah diisi oleh ranginang atau opak. Itu sudah menyalahi ya pembohongan publik kalau dalam bahasa sekarang ini. Kaleng nama kongguan pas dibuka ranginang, pas dibuka opak. Di kampung mah gitu, dan senang kirim kue nanti kota. Komo ayo bisa nanti. Ya, ada larangan mudik. Manusia mungkin akan merasa sedih bila bisa bertemu dengan sanak famili, keluarga besar di daerah. Jangankan kita sebagai manusia, tikus saja sekarang itu pada menangis karena jalan tikus sekarang akan ditutup. Ya, jalan tikus itu akan ditutup. Kemudian yang selanjutnya, ciri sudah dekatnya Lebaran itu manakala istri sudah jam muda jam duka suami karena sudah tidak kuat ingin segera dibeliin baju lebaran. Lumawi bapak-bapak 10 terakhir Ramadan itu pasti masih bingung. Lain kita tapi pindah sare. Daripada di rumah banyak diomeli oleh istri oleh anak, lebih baik aing kita di masjid sare-sare. Judul nama kita. Judulnya kayak kita, padahal pindah sare. Yang keempat, ya ciri ciri dari sudah dekatnya Lebaran itu, ya sudah banyaklah orang yang sudah tidak konsentrasi dalam rangka melaksanakan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini alhamdulillah kita sudah dapat menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran atau Nuzul Al-Quran? Ini sebuah ungkapan bahasa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan di dalam Al-Quran bisa kita lihat di dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya malam Lailatul Qadar itu karena adanya bulan Ramadan. Ramadan agung, Ramadan mulia, karena di dalamnya pertama diwajibkannya kita melaksanakan ibadah sahur. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Walaupun diturunkannya Al-Quran, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi itu pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa
Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, bagi kita yang terpenting meyakini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Di kalangan para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran. Kita tidak mempermasalahkan turunnya Al-Quran, tapi yang terpenting, kalau yang namanya turun berarti dari atas ke bawah. Betul Pak? Turun atau ke hanap? Mau ayat turun kaluhur. Naik atau ke hanap? Tapi naik pasti kaluhur. Sudah barang tentu turunnya Al-Quran itu dari Maha Agung. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang atas kepada yang bawah, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Yang melalui siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril pada saat menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anfal, diturunkannya Al-Quran itu pada saat bertemunya dua pasukan. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan besar. Pasukan besar itu mana? Yaitu pasukan kaum muslimin dengan pasukan kafir Quraisy. Pada waktu itu kaum muslimin pasukannya tidak kurang dari 313 atau 315, tapi pasukan kafir pada waktu itu hampir 900 lebih, bahkan ada yang menyatakan sampai 1.000 orang. Bertemulah dua pasukan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, dan dikenal dengan nama Perang Badar. Ya, Perang Badar. Jadi Perang Badar itu perang yang menentukan, ya, apakah perjalanan umat Islam pada waktu itu yang dipimpin oleh baginda kita akan menang atau kalah. Tapi Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin dengan kebijakan. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bahkan di dalam ayat sebelumnya, apakah kamu beriman ya kepada Allah dan Rasulnya, dan pada hari itu kami menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu yaitu pembeda, untuk membedakan mana yang benar mana yang salah, yaitu pasukan kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin bertemu pada tanggal 17 Ramadan, dan pada waktu itu diturunkannya Al-Quran. Bahkan ada ulama yang mengatakan terjadinya atau diturunkannya Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan, yaitu pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau yang secara umum Al-Quran diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi utuh dari Lauhul Mahfuz itu belum terperinci, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah tidak sekaligus, tapi melalui jenjang waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi lama Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kalau secara sekaligus itu akan sulit dipahami. Tapi kalau secara berangsur-angsur, pertama disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kemudian juga untuk menjawab problem-problem yang dihadapi oleh baginda kita. Hikmah diturunkan Al-Quran itu berkaitan dengan pola dakwah juga. Jadi kalau kita berjuang, kalau kita berdakwah, tidak mesti pada saat kita berdakwah itu untuk berhasil, tapi dakwah itu melalui tahapan-tahapan dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Al-Quran diturunkan tidak lebih dari 20 tahun digunakan oleh para ulama ahli tafsir. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran diturunkan. Jadi tidak secara sekaligus, tapi yang secara sekaligusnya itu yaitu pada malam Lailatul Qadar. Tetapi secara terperinci Rasulullah menerima wahyu yang pertama pada saat beliau berkhulwah di gua Hiro, ya, di gua Hiro. Kenapa beliau berkhulwah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena Rasulullah SAW pada waktu itu di Mekah, beliau sangat tertekan melihat situasi dan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu
masa jahiliyah, masa kebodohan. Bodoh bukan berarti tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi ketika hawa nafsu sudah menjadi menjadi komandan, hawa nafsu sudah menjadi sesuatu yang diikuti, tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan, bahkan intimidasi kepada Rasulullah dan keluarganya. Maka salah satu kelebihan Rasulullah itu beliau selalu menyendiri, selalu berkhulwat, selalu mengasingkan diri dari keramaian, sambil beliau itu memuji, ya, kalau dalam bahasa kita berjasmeni kepada Allah, memberikan jalan, memberikan solusi dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Maka Rasulullah berkhulwat di Gua Hiro, dan pada saat itu malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dengan membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Bahkan sampai 3 kali malaikat Jibril itu memeluk Rasulullah. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah menjawab, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Karena bukan berarti beliau itu tidak cerdas, tapi justru beliau itu sangat brilian, ya. Hikmahnya ketika Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, nanti orang-orang kafir ketika beliau menyampaikan bahwa Al-Quran akan dianggap sebagai tulisan, Al-Quran akan dianggap sebagai karya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu salah satu hikmah. Dan yang perlu kita baca, ya, Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Itu 1 sampai 5. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, yang harus kita baca itu apa? Iqra. Ternyata Rasulullah SAW tidak bisa membaca, karena yang namanya membaca itu sangat komprehensif. Ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa Iqra di sini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, Iqra'un nafsi, yang kedua Iqra'ul qauliyah, dan yang ketiga Iqra'ul Quran. Iqra'un nafsi itu artinya membaca diri, mengkaji diri. Jadi yang harus kita baca sesungguhnya adalah bagaimana caranya kita membaca diri kita. Makanya ada sebuah ungkapan di dalam hadis Rasul, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan itu karena tidak mengenal eksistensi dirinya. Dari mana saya ini berasal? Ya, abdi teh di mana kalau dalam bahasa kita? Saya anu ngayakeun abdi teh, tidak pernah berpikir, ya, tidak pernah mau berpikir dari mana eksistensi diri kita sesungguhnya itu. Nah, kalau orang bisa mengkaji diri, dari mana asal kita, kemudian akan kemana kita, tugasnya apa kita selama di dunia, kemudian siapa sahabat kita, kemudian juga akan kemana kita, terus akan dipelajari, akan dibaca, sehingga akan sampai kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Iqra'ul Kauniyah, membaca alam semesta. Alam semesta. Rasulullah pada waktu itu, Gua Hira dari Mekah itu kurang lebih 6 km. Gua Hira itu berada di atas. Ketika Rasulullah memandang, ya, melihat situasi kondisi Mekah itu sangat jelas, sangat kelihatan. Dan itu pun sebagai strategi juga, ya, kalau dalam bahasa kita taktik juga, ya. Ketika Rasulullah dikejar, ketika Rasulullah SAW, ya, diintimidasi dan lain sebagainya, maka salah satu cara beliau untuk mengasingkan diri di sana. Jadi ketika ada musuh datang, itu bisa kelihatan, ya.
Nah, jadi yang membaca alam itu siapa? Ya kita membaca fenomena alam yang terjadi. Mohon maaf umpamanya seperti sekarang terjadinya gempa, terjadinya longsor, terjadinya pesawat jatuh, bahkan yang terbaru ya 53 orang ya melalui kapal selam ya, prajurit angkatan laut kita meninggal. Kita doakan semoga husnul khotimah semuanya karena sedang bertugas ya dalam rangka membela atau mempertahankan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Fenomena-fenomena itu harus kita baca. Kenapa ini terjadi? Ya, kalau tidak bisa kita membaca, seolah-olah wah ini alam sudah bosan bersahabat dengan kita, terjadi begitu saja. Tidak, ibu dan bapak sekalian. Terjadinya longsor, terjadinya banjir, justru ada peran dari kita sebagai manusia. Makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan manusia. Makanya terjadi longsor, terjadi banjir bandang dan sebagainya, hutannya dikunduli, pohon-pohonnya ditebangi, terjadi hujan, tergerus, tidak ada lagi penahan air, yang terjadi apa? Banjir bandang dan sebagainya. Itu adalah ulah dan tangan manusia. Kita baca fenomena-fenomena alam itu, tapi tetap kuncinya adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan mensucikan nama Tuhan. Jadi kita dalam rangka membaca mau apapun, membaca alam namanya, kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Ya, orang berpikir sehingga muncullah yang namanya perusahaan obat nyamuk. Itu mempelajari dari alam, ya, dan lain sebagainya. Terjadi umpamanya gerhana bulan, gerhana matahari. Kenapa ini terjadi? Dipelajari, ya, dipelajari dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Iqra'ul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebatas kita ya tempatkan di dinding-dinding sebagai hiasan. Ya, Al-Quran bukan hanya dibaca selama bulan Ramadan. Bahkan kalau kita baru bisa membacanya saja, itu baru dikatakan kita beriman kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah kami turunkan Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Dzalika kitabu, kitab ini maksudnya Al-Quran. Jadi nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Kitab. Juga tadi Al-Furqan, pembeda, pemisah antara benar dengan salah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Itu adalah Al-Furqan. Juga nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr. Az-Zikr itu artinya peringatan, dan kami pula yang memelihara. Makanya silakan Allah menantang kepada golongan jin dan manusia untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Qul la in istama'ul jinnu wal insu ala ayyatuna bimisli hadzal Qur'an la yatuna bimisli. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita Allah menantang kepada golongan jin dan manusia, silakan kamu berkumpul. Hei golongan manusia, hei golongan jin, silakan kamu berkumpul, kamu bermusyawarah. Kemudian kamu putuskan untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran. Silakan, ditantang oleh Allah. La yakuna bimisli. Kamu tidak akan mungkin bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran pertama Allah yang menjaga. Merubah Al-Quran satu huruf saja, merubah Al-Quran satu lafaz saja, itu bisa ketahuan. Makanya ibu dan bapak ketika ada percetakan, kemudian Al-Quran sudah diedarkan, kemudian ada yang mengoreksi bahwa ada kesalahan atau ada kekurangan, maka Al-Quran itu ditarik kembali dari peredaran. Kenapa? Karena di kita, apalagi sekarang ya, kita
wajib bersyukur dengan munculnya pesantren-pesantren tahfidz, menciptakan kader-kader penghafal Al-Quran. Jadi nanti akan ketahuan ya, ketika Al-Quran dipelesetkan, ketika Al-Quran disalahgunakan. Makanya ya, beberapa tahun yang lalu kita baru sadar ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran umpamanya disalahgunakan. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ya, alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah kami datangkan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka itu membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Ulaika yu'minuna bihi. Mereka itulah orang yang telah beriman kepada Al-Quran, yaitu kepada Al-Quran. Jadi kalau kita bisa membaca, di mana bacaan itu sebaik-baik kita bacaan. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara merdumu. Itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Makanya kalau membaca Al-Quran dengan lantunan yang indah, membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, mohon maaf ya, yang membacanya bukan hanya di akhirat kelak, di dunia pun dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempo hari di media sosial, seorang pemulung di sela-sela istirahatnya dia membaca Al-Quran, kemudian diabadikan oleh media itu dan diangkat oleh almarhum Syekh Ali Jabir, bahkan acaranya mau diumumkan. Orang yang hafal Al-Quran 30 juz pada saat pelaksanaan MTQ atau STQ diumrohkan sebagai penghargaan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah pun akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan Al-Quran, Allah pun akan menghinakannya. Kemarin beberapa tahun yang lalu ya, menghinakan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu yang tafsir Ulil Amri ya, kalau tidak salah, itu kan karena salah menafsirkan ya, akhirnya dikategorikan sebagai apa? Sebagai yang menyalahgunakan gitu kan, menyalahgunakan atau bahkan dikatakan sebagai orang yang kalau dalam istilah agama itu yang menghinakan agama, ini diproseskan bisa masuk penjara. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat itu, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang kufur itu artinya tidak menerima kebenaran Al-Quran ya, menolak akan kebenaran Al-Quran, faulaika humul khasirun, mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. Jadi sebelum rugi nanti di akhirat, sebelum rugi nanti di dunia, pertama tadi upaya kita mampu membaca dengan sebaik-baik dari Al-Quran itu, sehingga Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca, tapi dipahami, digali, dimaknai, sehingga betul-betul Al-Quran yang kita katakan tadi hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia. Betul-betul Al-Quran itu membimbing kita. Ibu dan bapak, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, akan memberikan jaminan bagi sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa mengagungkan Al-Quran. Nah, kita lihat dari segi apa saja Al-Quran itu. Unzil Al-Quran ala khamsin: al-halal wal haram, al-muhkam, al-mutasyabbi, al-amsal. Jadi Al-Quran oleh Allah turunkan dengan membawa 5 sumber pokok. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah al-muhkam, yang ketiga adalah al-mutasyabih,
dan yang kelima adalah al-amsal. Fa'malu bil halali, kerjakan ya dengan apa yang telah Allah halalkan. Jadi berbuat, bekerja sesuai dengan apa yang telah Allah halalkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Banyak perbuatan, banyak barang, banyak benda di dalam Al-Quran yang Allah tunjukkan zat barang itu halal apa haram. Ketika halal kita makan, pekerjaan itu ketika halal kita lakukan. Tapi manakala Al-Quran menunjukkan bahwa barang itu haram untuk dimakan, kita jauhi. Perbuatan itu haram, kita jauhi. Fa'malu bil halal. Kemudian yang kedua adalah haram. Wajtanibul haram. Jauhi apa yang telah Allah haramkan. Sesuatu yang telah Allah haramkan harus kita jauhi. Al-Quran banyak sekali menjelaskan kepada kita perbuatan apa yang harus kita jauhi, bentuk makanan apa yang harus kita jauhi. Kemudian juga akhlak yang buruk, yang baik, mana yang baik kita ikuti, yang buruk mana kita harus jauhi. Kemudian al-muhkam itu hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Jadi hukumnya itu tidak lagi harus kita tafsirkan. Jadi hukumnya itu sudah jelas. Nah, bagaimana dengan hukum-hukum yang telah jelas tersebut? Ya, wattaba'ul muhkam, ikuti apa yang telah jelas tersebut. Jadi kalau memang sudah jelas hukum-hukum itu tinggal kita lakukan. Kemudian al-mutasyabbih. Al-mutasyabbih itu artinya ayat-ayat mutasyabihat yang memerlukan interpretasi, yang memerlukan apa? Kalau dalam bahasa kita penafsiran. Tetapi jangan sampai menafsirkan itu sesuai dengan logika kita, sesuai dengan akal kita. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan logika pikirannya, maka bersiap-siaplah untuk duduk di dalam api neraka. Makanya syarat untuk menjadi mufassir itu, ya, menjadi seorang mufassir itu pertama harus hafal Al-Quran yang 30 juz, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu usul, ya. Kemudian juga ilmu bayan, ilmu ma'ani. Itu baru seseorang itu bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau menerjemahkan beda dengan tafsir, ya. Kalau terjemah itu beda dengan tafsir. Kalau terjemah itu bisa dari perlafaz atau dari ayat itu kita artikan itu terjemah. Kalau tafsir itu beda lagi. Nah, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat harus bagaimana? Wa aminu bil mutasyabbih. Terhadap ayat-ayat yang mutasyabbih kita harus mengimani saja. Ya, tidak usah berpikir, tidak usah didiskusikan, tidak usah dipertentangkan. Seperti bagaimana? Ya Allahu fawqa aydihim. Tangan Allah itu berada di atas kekuasaannya. Berarti kalau begini Allah itu punya tangan. Tapi tangan Allah pasti beda dengan tangan manusia. Nah, itu ayat-ayat mutasyabbih yang seperti itu. Allah ada di dalam ayat innallaha 'ala arsy istawa. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas aras. Yang disebut dengan aras berarti di atas, berarti Allah itu ada di atas kita. Makanya orang kadang-kadang suka begini, saya serahkan saja kepada yang di atas. Nah, bapak-bapak dia, saya serahkan kepada yang di atas. Cek dulu, terima apa? Nah, berarti atas kita kan pengertiannya di atas kita. Tapi bagaimana aras Allah? Nah, ayat-ayat yang seperti ini itu harus kita imani. Ya, wa aminu bil mutasyabbih. Terhadap ayat-ayat mutasyabihat kita harus beriman. Dan yang terakhir al-amsal, fa'tabiru bil amsal. Ambillah iktibar, ambillah pembelajaran dari setiap perumpamaan yang Allah ciptakan. Jadi ketika terjadi sesuatu, ambil pelajaran bagi kita. Apa hikmah di balik musibah? Apa di balik kejadian itu pembelajaran yang bisa kita ambil? Nah, itulah orang yang mengambil iktibar dari Al-Quran. Ibu dan bapak yang saya hormati, karena tadi panitia yang lebih dari 8:30,
10 ya. Jadi sekarang sudah pas setengah 10. Jadi intinya dari peringatan malam Nuzulul Quran ini, kalau dibuatkan sebuah tema bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran, setelah kita mengetahui bagaimana Nuzulul Quran, Allah menurunkan Al-Quran, kita tidak usah lagi mempertentangkan bagaimana cara turunnya, tapi yang terpenting bagi kita yakini bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang jumhur ulama awal turunnya wahyu itu pada malam ke-17 bulan Ramadan. Makanya di semua mushola, masjid dan lain sebagainya malam ke-17 itu selalu diadakan peringatan malam Nuzulul Quran. Akan tetapi kalau di birokrasi yang diambil itu tanggal 17-nya, katakan besok peringatannya. Tapi secara hijriah itu setelah malam maghrib masuk ke malam 17. Makanya kita tidak salah ketika malam ini kita memperingati. Dan juga nanti tidak salah kalau menurut perhitungan hijriah ya untuk 17 hari di bulan Ramadan. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita muliakan Al-Quran, karena memuliakan Al-Quran Allah pun akan memuliakan kita. Dan barang siapa yang menghinakan Al-Quran, Allah pun akan menghinakan kita. Jangan coba-coba menghinakan Al-Quran. Ayatnya mungkin kita baca, tapi maknanya kita injak-injak. Al-Quran senantiasa kita jadikan hiasan. Al-Quran kadang-kadang kita simpan, tapi coba di bulan Ramadan ini salah satu hikmah dan apa yang bisa kita lakukan dari peringatan Maulid Nabi, dari peringatan Nuzulul Quran ini, kita semakin memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Terus baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Insya Allah ya, dalam rangka mengimani Al-Quran, bisa membaca, kemudian bisa menerjemahkan sekaligus mengamalkan di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Al-Quran akan menjadi pedoman hidup bagi kita. Apapun sudah digambarkan di dalam Al-Quran, ma faraqna fil kitabi syai', tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran merupakan panduan hidup lengkap bagi kita sebagai orang mukmin dan mukminah. Jangan lagi mencari pedoman hidup selain kepada Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bimu'jizatil Al-Quran, dengan bermu'jizatan Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda kita, dan membacanya bisa menjadi nilai ibadah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha inda a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsa min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajibu anna bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.